Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadli Eka di channel Speed Up Racing Team. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau cara mengetahui pin koneksi pada Kipro Mega Pro atau Kipro Tiger. Nah, di sini kebetulan di depan saya ada Kipro Mega Pro atau Kipro Tiger, itu sama saja. Jadi di sini yang pertama kalian ketahui adalah setiap pin koneksi di sini kalian yang pertama ini harus mengetahui dulu kemana saja jalur-jalurnya. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya juga akan menyapa para subscriber dan juga para viewer. Terima kasih banyak kalian sudah bergabung dengan kami selama ini dan mendukung kami. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel kami, silakan tekan tombol subscribe untuk bergabung dengan kami. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi konten-konten terupdate dari kami. Baik, di sini karena kemarin ada permintaan atau request dari subscriber, saya akan memberikan apa yang menjadi requestan kalian atau memberikan tutorial yang menjadi requestan kalian. Di sini saya sudah membuatkan oret-oretan ya. Oke, seperti ini kira-kira oret-oretannya ya. Oke, kita lihat dulu terlebih dahulu ya untuk oret-oretannya. Di sini ada gambar Kipro Tiger, di sini ada spool, dan di sini ada kunci kontak yang menghubungkan ke instrumen, starter, dan juga ke pengapian atau ke CDI ya. Oke, yang pertama kalian untuk penyambungannya ya. Untuk penyambungannya pertama di sini kalian harus mengetahui di sini ada 5 pin koneksi. Nah, jika kalian masih pemula, otomatis kalian akan kebingungan ini kemana saja jalurnya dan fungsinya apa aja. Seperti itu ya. Oke, kita akan jelaskan secara detail di sini kemana, dari mana dan kemana saja penyambungan untuk pin koneksi yang ada di Kipro Mega Pro atau Kipro Tiger ini. Oke, yang pertama di sini sudah saya jelaskan ya. Di sini sudah saya buatkan untuk spool dan juga Kipro dan juga keluaran dari Kipro, yaitu ke kunci kontak dan keluaran dari kunci kontak itu kemana saja. Di sini sudah sangat detail ya, tinggal kita gabung-gabungkan atau kita sambungkan seperti itu ya kira-kira teman-teman. Oke, yang pertama adalah di sini ada gambar spool. Anggap saja ini dari spool ya, karena di spool sendiri untuk jalur yang ke Kipro itu ada 3 ya jalurnya ya. Yang pertama untuk jalur input ke coil, massa, dan juga input. Ada 2 inputnya ya. Kalau nggak salah warnanya itu kuning atau putih ya. Itu sama saja ya, bisa kalian bolak-balik di sini. Oke, untuk penyambungannya kita akan mulai dari sekarang ya. Yang pertama ini dari spool ya. Ini input ya. Output. Oke, sama ini juga output. Oke. Nah, untuk output dari spool ini kemana ya? Yang pertama, output yang pertama itu langsung ke sini ya, ke sini. Nah, terus output yang kedua itu ke sini. Oke, sudah. Nah, di sini perlu menjadi catatan bagi kalian, output 1 atau output 2 ini bisa kalian bolak-balik ya, bisa. Jalur ini bisa ke sini, jalur ini bisa ke sini. Yang penting ini ada yang ke sini ya, ke 2 ini ya, atau pin koneksi nomor 4 atau nomor 5 ya, di sini ya, ke sini ya, ke ini, ke nomor 4 atau yang ke nomor 5. Kita hitungnya dari sebelah kiri ya, 1 2 3 4 5 ya, jadi dari kiri. Jadi jangan salah-salah dalam melakukan penyambungannya ya. Kalian hitung terlebih dahulu dari kiri, 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu. Ini untuk spool ya, untuk spool. Oke. Nah, di sini kan masih sisa 3. Kemana saja ini dan apa aja fungsinya? Oke, kita kasih catatan nanti ya untuk di Kipro. Gampang kita jelaskan di sisi terakhir nanti ya. Dan untuk yang pertama ya, untuk yang massa ini ya, untuk yang massa sisa dari spool ini ya, yaitu ke sini ya. Nah, ke sini. Ini adalah massa ya, bisa dari spool sini ya.
Oke, bisa kalian sambungkan langsung dari min aki juga bisa, bebas ya kalian mau pakai masa ini. Kalau mau pakai masa ini kalian nggak usah potong kabelnya ya. Kalau kalian mau pakai masa aki, bisa kalian langsung sambungkan dari aki ke sini. Oke, seperti itu ya. Oke, terus yang kedua adalah ini jalur plus ya, jalur plus ini ke aki ya. Oke, kita gambarkan untuk aki terlebih dahulu ya. Oke, misalnya ini aki ya, aki. Nah, aki. Oke, ini plus, ini min. Oke, seperti itu ya. Oke, terus yang dari sini kita hitung dari yang sebelah kiri ya. Ini penyambungannya adalah ke sini ya, ke aki plus. Oke, untuk pin yang nomor 1. Untuk pin yang nomor 2 ini adalah ke kunci kontak nanti ya, ke output kunci kontak. Kita tunggu dulu atau oke, kita langsung aja dah ya. Ini ke sini ya. Nah, ke output kunci kontak ya, sorry salah, ke sini ya. Nah, ini output kunci kontak, output input ya. Nah, untuk inputnya ke sini ya, ini dari sini, dari kunci kontak, dari aki ke kunci kontak ya. Karena di sini kunci kontak, nanti kita on, berarti ini ke output ya, seperti itu. Dan untuk min aki, kita tarik ke sini, bisa ke sini ya, bisa ke sini. Bisa juga ke rangka ya, anggap aja ini rangka ya, ini rangka. Oke, ini ke rangka. Jadi dari aki langsung ke rangka, min aki ke rangka. Oke, mungkin kalian juga belepotan ya di sini ya, karena gambarnya belepotan seperti ini. Jadi jika kalian menyimak dari awal, kalian bisa kalian gambarkan terlebih dahulu seperti apa yang saya lakukan. Bisa kalian ulang video ini ya, untuk lebih memperjelas apa yang saya jelaskan dari awal tadi. Oke, setelah seperti ini ya, min aki ini bisa kalian sambungkan ke kipro, bisa tanpa kalian sambungkan ke kipro ya. Itu catatan yang penting dari saya ya. Jika masanya kalian ambil dari masa ini ya, dari masa sepul, kalian tidak usah menyambungkan ke min aki. Kalau min di kipro ini kalian tanpa menyambungkan ke masa di spool, di sini bisa kalian sambungkan langsung dari masa aki ke kipro ya, seperti itu. Oke, karena di sini sudah tersambung keseluruhan sebelum mencapai kunci kontak ya. Nah, di sini setelah masuk ke kunci kontak dari plus aki ini, masuk ke kunci kontak sini, otomatis ketika menghidupkan di sini ada output ya, ada output. Nah, kita jangan jelaskan ke output dulu ya, kita pending dulu untuk yang ini ya. Nah, kita untuk yang fokus ke kipro terlebih dahulu. Oke, karena di sini ada 5 pin, kita coba gambarkan. Yang pertama sini ya, 1 2 3 4 5. Nah, hitungnya dari kiri ya, hitungnya dari kiri. Nah, dari kiri ini kita hitung ya, dari nomor 1, nomor 2, nomor 3, 4 dan 5. Ini kemana saja ya, dan fungsinya apa aja. Oke, yang pertama dari pin 1 itu adalah plus aki ya, positif plus ya, dari aki ya, aki positif, jalur yang nomor 1 ini atau yang sebelah kiri di sini ya. Oke, terus yang kedua adalah output kunci kontak, kakak gitulah ya, kunci kontak. Nah ya, jadi output kunci kontak itu dari sini ya, dari sini menuju ke output kunci kontak sini. Nah, kenapa kok menuju ke output kunci kontak? Karena fungsi dari pin nomor 2 ini ya, fungsi dari pin nomor 2 ini adalah pengontrol ataupun stabil tegangan ya. Jika
di sini di instrumen ini ya. Di sini ketika beban ini sudah berlebih, maka pin nomor 2 inilah yang mengfungsikan atau menyuruh ke kipro ini untuk melakukan pengecasan lebih atau mencharging aki itu lebih, karena beban di instrumen sini itu sudah banyak yang terpakai. Semisalnya saat lamsam ya, saat lamsam itu misalnya 12,5, dan ketika kita hidupkan ya, kita hidupkan lampu, leteng dan klakson itu berada di angka 11,5, maka kipro ini yang pin nomor 2 ini yang memfungsikan atau mensinyalkan, menyuruh kipro ini memberikan sistem pengisian di atas 12 volt ya, di atas 12 volt. Untuk kenapa? Agar supaya aki ini tidak drop oleh karena pemakaian atau beban yang terpakai di output kunci kontak ya. Contohnya seperti instrumen ya, ke instrumen ini macam-macam ya, ke lampu, ke sein, ke klakson ya, ke pengapian, ke starter juga ya, seperti itu ya kira-kira ya. Nah, baik, mungkin seperti itu ya untuk jalur pin koneksi yang nomor 2 ini. Terus yang nomor 3 ini ya, yang nomor 3 di sini ini adalah massa atau grounding. Bisa kalian ambilkan dari aki atau bisa dari massa yang ada di spool ya. Dan perlu menjadi catatan bagi teman-teman ya, kalau untuk yang sudah full wave ya, yang full wave ya, karena untuk Kipro, Mega Pro dan Tiger itu dikhususkan untuk yang sudah full wave ya. Full wave itu dalam artian semisalnya kalian untuk gulungan ya, untuk gulungan spoolnya itu tidak ada massa atau tidak ada spool yang menyentuh ke massa. Perlu kalian menjadi catatan. Misalnya di sini gulungan yang pertama itu tidak ada yang terpotong menyambung massa sampai ke titik sini ya. Jadi full, tidak ada yang menyambung ke massa. Dan jika kalian coba teskan ke massa ini, itu nggak ada strum. Kalian teskan ke sini nggak ada strum. Itulah kenapa pengapian full wave itu lebih cepat dalam pengisiannya, karena tidak ada beban, tidak ada massa. Jadi tidak terbagi ya, intinya seperti itu. Oke, ini untuk yang nomor 3 adalah massa ya, massa ya. Terus untuk yang nomor 4 itu adalah output spool 1, 2 output spool ya. Jadi sama ya fungsinya untuk yang pin nomor 5 ini dan nomor 4 ini dan nomor 5 ya. Jadi bisa kalian bolak-balikan output yang dari spool itu antara yang warna kuning atau yang warna putih, bisa kalian coba itu ya. Dengan catatan spoolnya kalian Mega Pro ya. Jadi kalau misalnya kalian spoolnya masih belum full wave seperti lain-lainnya lah, intinya seperti seperti Grand atau Supra, itu masih belum full wave ya, karena masih ada spool yang terpotong dan menyentuh ke massa atau dijadikan grounding atau CT seperti itu ya. Jadi dengan catatan spool Mega Pro ini sudah full wave, tidak ada spool yang menyentuh ke massa atau bersih dari gulungan awal sampai gulungan akhir, itu tidak ada yang menyentuh atau tidak terpotong, seperti itu kira-kira. Oke, setelah seperti ini barulah kita ke kunci kontak ya, ke kunci kontak. Nah, dari kunci kontak ketika kita on kan, maka jalur dari kunci kontak ini bermacam-macam, karena di kunci kontak ini jalurnya adalah plus, jalur plus aki. Dari plus aki ketika sudah melewati kunci kontak atau output dari kunci kontak itu kemana-mana ya, intinya kemana-mana, terbagi misalnya ke instrumen ya, dan instrumen ini mencakup lampu ya, lampu sein ya, klakson dan dinamo starter ya, ke starter double, dan juga ke pengapian, ke CDI. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi bisa kalian pahami data-data apa yang saya sudah jelaskan di sini, karena kemarin sempat sekali subscriber saya meminta requestan bahwa tolong Mas dibuatkan cara penyambungan Kipro Tiger, pin koneksinya itu kemana saja dan dari mana saja. Jadi seperti itu. Jadi saya alangkah baiknya saya membuatkan, karena saya sangat
ingin membantu para pemula apabila kebingungan dalam melakukan penyambungan untuk Kiprok Tiger dan Kiprok Mega Pro ini ya. Jadi seperti itu kira-kira teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, di sini kita tidak bermaksud untuk menggurui siapapun. Di sini kita hanya berbagi pengalaman. Barangkali apa yang saya jelaskan di dalam video kami ini atau di dalam konten kami ini dapat membawa manfaat bagi adik-adik pemula yang mungkin baru belajar tentang cara perbaikan sepeda motor atau cara melakukan penyambungan di Kiprok Mega Pro atau Kiprok Tiger ini, yang mungkin akan diaplikasikan ke motornya sendiri atau di motor perbaikan punya orang, seperti itu ya kira-kira ya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam otomotif.